Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita mulai pembahasan dengan bacaan basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita membahas tentang fi'il. Ada dibagi dua, satu mabni lil ma'lum, dua mabni lil majhul. Mabni lil ma'lum itu artinya kata kerja aktif. Kalau ini kata kerja pasif. Jadi yang majhul itu pasif, yang maklum itu aktif. Contohnya kataba menulis. Kalau majhul ditulis. Nah, itu dalam bahasa Arab tinggal merubah harokat saja. Kataba fathah semua ya. Ini dijadikan pasif kutiba. Nah, di dhamma awalnya di kasrah huruf sebelum akhir. Ini dhamma awal itu kaf, huruf sebelum akhir ta. Yang sisanya asli ikut asal usulnya fathah. Jadi dalam bahasa Arab kata kerja aktif tinggal merubah harokatnya menjadi kata kerja pasif. Untuk fi'il madhi di dhamma awalnya di kasrah huruf sebelum akhir. Lihat untuk fi'il mudhari. Yaktubu menjadi yuktabu. Nah, ini kan kalau fi'il mudhari di dhamma awalnya di fathah huruf sebelum akhir. Mana huruf sebelum akhir? Tak kan? Nah, di fathah. Kemudian sisanya ikut yang asalnya. Kafnya sukun, ba'nya dhamma. Ini juga tetap kafnya sukun, ba'nya dhamma. Jadi yaktubu menjadi yuktabu. Ini kalau fi'il mudhari. Yang atas tadi fi'il madhi. Jadi ada rumusnya sendiri-sendiri untuk mabni majhul, fi'il madhi sama fi'il mudhari. Beda huruf sebelum akhirnya ya. Kalau huruf depannya sama yaitu di dhamma. Tapi huruf sebelum akhirnya kalau fi'il madhi di kasroh, kalau fi'il mudhari di fathah. Itu cara merubah kata kerja aktif menjadi pasif dengan merubah harokat saja. Nah, kaidahnya ada di atasnya. Nah, ini kaidahnya. Jumlah fi'liyah tersusun dari dua susunan, yaitu fi'il mabni ma'lum dan fa'il. Ada lagi fi'il mabni majhul dan naibul fa'il. Jadi istilah fa'il kalau dalam kalimat aktif, istilah naibul fa'il kalau dalam kalimat pasif. Jadi kalimat pasif tidak punya fa'il ya. Dia punya naibul fa'il. Yang kedua, fi'il madhi yang majhul itu dibuat dengan mengharokati dhamma pada huruf awal dan mengkasroh pada huruf sebelum akhir. Nah, seperti tadi ya, kataba menjadi kutiba, huruf sebelum akhir tak kasroh, ti kutiba. Untuk fi'il mudhari dibentuk, untuk fi'il mudhari yang majhul ya, yang pasif, dibentuk dengan cara mengharokati dhamma huruf awalnya dan mengfathah huruf sebelum akhir. Yaktubu menjadi yuktabu. Nah, ta tuh. Nomor 4, fi'il pada jumlah fi'liyah itu selalu bentuknya mufrad. Nah, fi'ilnya itu ya. Fi'il dalam jumlah fi'liyah itu selalu mufrad. Meskipun fa'ilnya tidak mufrad. Bisa jamak, bisa musanna. Tapi fi'ilnya selalu mufrad. Itu jumlah fi'liyah ya. Masih ingat pelajaran jumlah fi'liyah kemarin. Fi'il dan fa'il harus sama dalam hal mudzakkar dan muannas ya. Saya ulangi, fi'il fa'il atau fi'il naibul fa'il, fi'il dan fa'il gitu maksudnya, atau fi'il dan naibul fa'il itu harus selalu sama dalam hal mudzakkar muannasnya. Nah, itu kalau dalam bentuk kalimat pasif ya. Nah,
Kalau dalam bentuk kata kerja biasa, satu kata tidak. Itu kalau dalam bentuk kalimat pasif. Contoh-contoh kalimatnya ada di atasnya. Ada di atasnya. Nah, ini kororot aila zaidan rihla. Keluarga Zaidan menetapkan untuk berekreasi. Kororot itu namanya fi'il ya. Tapi fi'ilnya fi'il mabni lil ma'lum, pasif. Pasif apa aktif? Maklum. Aktif ya. Nah, yang pasif namanya majhul. Lihat perubahannya. Aila zaidannya hilang ya. Langsung menjadi kororot berubah menjadi kurirot. Di doma awalnya di kasroh sebelum akhir. Yang tengah ini namanya huruf sebelum akhir, bukan huruf akhirnya bukan tak ya, tak ini tambahan. Jadi kurirot, kororot menjadi kurirot. Aila zaidan hilang, fa'ilnya hilang. Nah, ar-rihla menjadi posisinya di sini, menggantikan aila zaidan, letaknya di sini. Nah, ini namanya naibul fa'il ya. Qabla yauma ini keterangan waktu. Nah, kurirat di sini namanya mabni lil majhul ya. Kata kerja pasif. Nah, lihat yang kedua. Yakudu abduwa sayaro. Abduwa menyetir mobil. Yakudu di sini maklum, mabni maklum, aktif, dijadikan pasif menjadi tukodu. Nah, kenapa kok tidak you? Nah, gandengannya sudah lain. Di sini gandengannya sama sayaro. Jadi fa'ilnya dibuang dulu, kemudian sayarohnya menduduki sebagai fa'il sehingga menjadi naibul fa'il. Sayarota menjadi sayarotu. Karena ini mu'annas, maka yang semula yukodu menjadi tukodu pakai tak. Nah, ini dia namanya mabni majhul ya. Jadi caranya untuk merubah kalimat aktif menjadi pasif itu buang dulu fa'ilnya, kemudian maf'ulnya menduduki sebagai naibul fa'il. Ya, maf'ulnya yang semula rikhlata menjadi rikhlatu, yang semula sayyarota menjadi sayyarotu. Kenapa? Kalau di sini sebagai maf'ul bi fathah, tapi kalau di sini sudah menjadi naibul fa'il, pengganti fa'il, maka harus doma karena fa'il itu doma, yang menggantikan juga doma. Itu cara merubah kalimat aktif menjadi pasif. Kemudian harokatnya juga dirubah sesuai rumus. Sekian, terima kasih. Nanti kamu bisa mencoba menjawab soal di bawah ini. Nah, tadribat. Di sini ada soal tadrib awal. Istahrij. Carilah, keluarkanlah ya. Fi'il mabni majhul ya, kata kerja pasif. Fi mayali dalam kalimat berikut. Tuma kemudian hawil. Rubala ia menjadi mabni maklum, menjadi aktif. Nah, pasif menjadi aktif. Suruh mencari dulu. Di sini mana yang pasif? Nah, karena nggak ada harokatnya, kamu untuk mencari pasifnya harus berdasarkan terjemahannya. Nah, ini disajikan untuk tamu, kopi dan teh. Nah, diartikan terus, kamu akan menjumpai fi'il ya. Ini yang mana yang fi'il? Disajikan. Nah, ini fi'il. Berarti di pasif ini. Nah, ini ketemu satu mabni majhul. Cari lagi sampai ke berikutnya fi'il ya, fi'il. Seperti itu caranya. Nah, kemudian tadrib sani ini latihan yang kedua. Aina af'al, mana fi'il pada
kalimat di bawah ini yang pasif disertai perubahannya. Nah, ini arti semula anak makan apel. Nah, tolong ini dijadikan pasif ya. Jadikan pasif. Anak makan apel. Nanti caranya seperti tadi ya, buang dulu fa'ilnya, walad dibuang. Kemudian maf'ulnya ini tufaha bertempat di sini menggantikan fa'il yang dibuang dan diharokati dhamma. Kemudian akala diharokati sesuai rumus majhul tadi ya, di dhamma awalnya, di kasrah sebelum akhir karena ini fi'il madhi. Kalau ini fi'il mudhari ya lain lagi rumusnya, di dhamma awalnya, di fathah huruf sebelum akhir kalau mudhari. Lihat ya, yang mudhari cuma nomor 2, yang lainnya madhi. Jadi buang dulu fa'ilnya, rubah harokatnya, fi'il sama naibul fa'il. Jadi itulah ya. Jadi perintahnya fi'il kalimat di bawah ini jadikan menjadi majhul ya, disertai perubahan harokat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.